Kan sekarang lagi zaman menyelamatkan janda dengan menjandakan nomor satu. Waliyahzubillah. Pengen menyelamatkan janda dari statusnya, malah menjandangkan istri pertama. Ini kezaliman. Wahai para buaya syari yang nonton, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya mewakili seluruh hati para perempuan. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena menyakiti hati perempuan urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kenapa perempuan nyakiti laki-laki urusannya enggak sama Allah? Jawabannya simple. Mereka enggak akan dinasihati di dunia, tapi mereka dinasihati nanti di neraka. Karena jumlahnya lebih banyak mereka di sana. Artinya kita sekarang yang harus mengalah. Kita yang diperintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala soal urusan perempuan. Laki-laki yang harus sadar diri. Kasusnya dari perempuan, Ustaz, biarin. Biar Allah yang tegur dia. Yang penting laki-laki bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang 1:1000 perbandingannya. Tapi kita harus tahu kasus-kasus seperti ini bermula dari lisan-lisan para lelaki. Makanya saya titip para suami itu harus mulai mengafirmasi punya pasangan di sosial media. Jangan disembunyikan supaya mereka minimal tahu kita sudah menikah. Cincin nikah yang tidak lagi muat di jari kita, jangan menghilangkan rasa yang pernah kita ikat bersama. Sehingga jangan sampai kita meremehkan perkara tersebut yang dulu pernah kita rakit bersama, ramu bersama, maka jangan sampai pecah begitu saja dengan kotor. Waliyahzubillah. Kita itu jangan berusaha mengobati luka orang lain padahal luka di dalam rumah kita belum kering. Kita harus belajar mencoba itu. Saya berbicara seperti ini karena beberapa hari lalu istri saya melahirkan anak yang kedua. Ketika melihat istri melahirkan kedua kalinya, yang pertama dan kedua melahirkan, langsung saya lihat bagaimana proses normal itu. Saya selalu mengatakan bahwa apa yang laki-laki lihat ketika perempuan sudah mengorbankan diri dan hidupnya untuk kita, kita justru menghancurkan hidupnya demi hidup orang lain. Laki-laki yang pernah melihat langsung bagaimana perjuangan istri dalam melahirkan secara normal, dia akan sadar bahwasanya perempuan telah mengorbankan segalanya untuk dia. Yang dia lahirkan itu adalah darah kita. Bagaimana mungkin kita bisa menyakiti orang yang telah mengorbankan hidup dan dirinya untuk kita? Jadi kalau ada orang selingkuh demi mengobati luka orang lain, ada luka istri yang sampai sekarang belum kering. Luka itu tidak akan pernah kering seumur hidupnya. Akan selalu berbekas pada tubuhnya. Jadi laki-laki tolong ingat momen-momen seperti ini. Makanya kalau lahiran jangan di luar. Lihat, tafakkur bagaimana proses itu. Jangan cuma mau buatnya aja, ngelahirnya lihat. Allah membuat perempuan itu meringis kesakitan, mengorbankan hidupnya. Saya baru sadar kenapa ibu harus dibaktikan 3 kali, karena itu sebabnya. Belum setelah capeknya, belum setelah keringnya, dia melanjutkan jasanya. Merawat anak, menyusui dan seterusnya. Anda tidak menyusui, wahai laki-laki. Tapi mereka menyusui, makanya mereka dapat poin kedua. Mereka harus merawat dan seterusnya sampai umurnya dewasa, tidak ada habisnya ibu kepada anaknya. Laki-laki mungkin selesai kerja, anaknya ditinggal. Maka bagaimana mereka bisa menjadi buaya di luar sana? Sedangkan kita ini tidak lebih besar daripada cicak di rumah. Wanita lebih kuat dari kita dalam masalah seperti itu.